edisi 18 Desember 2021. Dan di kesempatan segmen kali ini saya akan berbincang bersama dengan Mas Fendi Adi Sukma ST. Beliau adalah Wakil Bendahara dari DPD REI Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita akan bahas mengenai Amazing Property Expo 2021. Sudah hadir bersama dengan kami ada Mas Fendi. Selamat siang. Selamat siang Mbak Yopa. Selamat siang pendengar Trijaya. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Mas Fendi, terima kasih sudah menyempatkan waktunya begitu ya, walaupun dengan kondisi cuaca yang saat ini kurang bersahabat dengan kita. Iya, terima kasih juga Mbak undangannya. Siap. Nah, Mas Fendi ini kan dari DPD REI Daerah Istimewa Yogyakarta. Walaupun kita ketahui mungkin sudah ada yang tahu, sudah ada yang kenal begitu ya, karena ini kan sangat familiar juga dengan properti, bidang properti begitu ya Mas Fendi. Tetapi secara umum apa sih yang bisa dikenalkan begitu dari DPD REI Daerah Istimewa Yogyakarta nih dari Mas Fendi? Ya, oke. Ya Mbak Yopa, jadi REI ini adalah asosiasi atau perkumpulan perusahaan pengembang perumahan. Jadi REI ini saya ada di DPD REI Yogyakarta. Jadi REI ini ada di seluruh Indonesia di DPD masing-masing. Jadi dengan anggota kurang lebih sekitar 6.200 pengembang di seluruh Indonesia, dan di Yogyakarta sendiri sekitar anggota yang aktif ya itu sekitar 110 sampai 120-an lah. Jadi cukup banyak juga, dan dengan produk mereka masing-masing yang punya ciri khas diharapkan dapat memenuhi kebutuhan rumah tinggal atau hunian lain lah, apartemen atau apapun, karena kan produk kita juga nggak hanya rumah tapak tapi juga ada rumah susun atau apartemen, dan juga produk properti lain yang bisa digunakan untuk investasi bagi warga Jogja ataupun luar Jogja yang ingin menginvestasikan dananya di Yogyakarta. Jadi gambarannya kurang lebih seperti itu asosiasi kami. Dan saat ini memang kita sedang ada program pameran ya. Jadi memang pameran itu setiap tahun kita adakan. Bahkan pernah kita 2 kali, cuman karena ini kita tahu ya sudah 2 tahun ini kita kena dampak pandemi ini, dan properti ya termasuk salah satu yang terdampak paling parah selain pariwisata dan perhotelan ya. Jadi memang kita termasuk salah satu sektor yang terdampak cukup parah. Namun alhamdulillah ini di tahun ini kita sudah mulai meningkat. Kalau kita lihat data dari BPS melaporkan ini 2021 sektor properti pertumbuhannya 0,94% sepanjang 3 bulan pertama, dibandingkan dengan kuartal kedua 2021 properti mencatatkan pertumbuhan 2,80%. Jadi angka tersebut menjadi kontribusi sektor properti terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang saat itu mencapai 7,07%. Jadi harapannya dengan adanya pameran ini kita bisa ikut mendorong supaya ekonomi kita yang dulu sempat drop akibat COVID bisa meningkat lagi. Mungkin seperti itu. Baik. Tapi tidak menutup kemungkinan di tahun kemarin kan juga Expo ini juga tetap digelar ya, Mas Fendi? Ya, tahun kemarin kita mengadakan memang hanya 1 kali ya, karena ya dampak pandemi itu. Jadi kita adakan akhir tahun, kita manfaatkan momen libur akhir tahun, walaupun sekarang ini ada isu ditiadakan, tapi kemarin akhirnya dibatalkan juga. Jadi masih harapannya kita pengunjung juga cukup, harapannya meningkat lah dari tahun kemarin. Karena tahun kemarin kita rasakan juga tidak seramai tahun-tahun lalu. Dan tahun ini bisa lebih ramai dari tahun lalu. Amin. Baik. Nah, jelas dikatakan bahwa saat ini sudah mulai bangkit kembali yang mau berinvestasi begitu ya. Wah, ini berarti menjadi angin segar nih dong untuk DPD REI DIY pastinya ya, Mas Fendi. Ya, jadi harapannya seperti itu ya, karena beberapa program pemerintah juga cukup membantu kami selaku developer. Ada beberapa isu yang mungkin masyarakat juga sudah banyak tahu. Misalnya salah satu adalah adanya peraturan PPNBTP, jadi pajak pertambahan nilai yang ditanggung pemerintah. Jadi ini sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan yang dikeluarkan pada tahun
lalu, Ya. ini cukup memberi stimulus atau memberi dampak yang baik ya, karena pajak itu kan tentu membuat harga jual rumah jadi lebih tinggi. Dengan adanya diskon PPN, kita biasa sebut diskon PPN atau pajak yang ditanggung oleh pemerintah, itu tentu harga jual kepada konsumen juga semakin bisa ditekan. Jadi dengan adanya PPN DTP itu harapannya bisa mendorong masyarakat untuk membeli properti. Meskipun kondisi masih dalam masa pandemi, tapi kan kita lihat juga tadi sudah bertumbuh daripada tahun lalu. Harapannya dengan adanya stimulus ini bisa makin mendorong masyarakat untuk membeli properti supaya ekonomi dapat berjalan. Gitu. Baik. Nah, kalau saat-saat ini nih, Mas Fendi, dari yang Mas Fendi amati mungkin ya di lapangan, lebih banyak mereka saat ini investasinya kemana nih? Perumahan, apartemen, atau seperti apa? Ya, kalau saya lihat ya, saya tanpa membaca data, cuma berdasarkan pengalaman. Berdasarkan pengalaman. Jadi memang di Yogyakarta ini lebih cenderung ke rumah tapak, Mbak, karena ketersediaan lahan yang masih cukup banyak, beda dengan di Jakarta, di kota besar ya. Jadi mereka, kebutuhan mereka lebih ke akses, jarak ke tempat kerja yang dekat. Nah, kalau di Jogja ini kita bisa bilang kemana-mana dekat lah, seperti itu ya. Jadi misalnya kita punya rumah di Jogja Selatan, di Bantul Selatan, kita kerja di kota Jogja juga saya kira nggak begitu jauh. Kemacetan juga belum begitu parah di Yogyakarta. Jadi kalau saya lihat memang lebih diminati rumah tapak daripada rumah susun. Walaupun rumah susun juga punya pasarnya sendiri ya. Misalnya di daerah yang dekat dengan kampus, itu kan fungsinya memang sebagai, bisa dikatakan sebagai pengganti kos-kosan. Jadi bagi masyarakat luar Jogja yang putra-putrinya kuliah di Jogja, bisa daripada ngekos nih, bayar bulanan, lebih baik beli apa. Seperti itu salah satu segmen yang mereka sasar, seperti itu. Kalau untuk tempat tinggal memang lebih ke rumah tapak sih, Mbak. Iya. Oke, baik. Nah, mungkin dengan animo sekarang itu kan generasi milenial itu sudah mulai pada berinvestasi, terutama properti ya, Mas Fendi ya. Itu Mas Fendi melihatnya seperti apa sih? Positif nggak sih ke mereka begitu dari muda sudah mulai berinvestasi? Ya, jadi sekarang ini kan memang kita lihat semakin terbukanya ya akses masyarakat termasuk milenial dapat informasi mengenai investasi, baik itu investasi di properti ataupun di instrumen lain. Mereka bisa dengan gampangnya dapat info, buka Instagram, kemudian buka Facebook atau follow akun-akun yang mengenai investasi, itu kan cukup mudah. Jadi kita lihat ada data juga yang saya pernah baca menunjukkan peningkatan generasi milenial yang melek investasi ini cukup meningkat drastis, yang menanamkan dana mereka di pasar modal ya, di sahamnya. Begitu juga dengan properti. Nah, ini kan milenial memang sekarang terkendala isu tanah di Jogja cukup mahal, jadi milenial nggak bisa dapat rumah. Tapi sekarang di DPDR ini kan juga kita memiliki rekanan bank, developer di asosiasi ini punya rekanan bank, banyak program-program yang bisa memudahkan masyarakat atau generasi milenial untuk bisa membeli rumah dengan skema-skema yang mereka tawarkan. Harapannya mereka tidak dihantui, nggak bisa punya rumah lah, seperti itu. Bisa dibantu dengan perbankan, atau banyak juga developer yang menawarkan program khusus milenial, misalnya dengan DP yang ringan, angsuran yang bisa lebih panjang gitu ya. Jadi seperti itu upaya-upaya kami supaya mendorong penjualan properti di Yogyakarta khususnya. Oke, dan sangat mendukung dan lebih concern lagi ya di tahun-tahun generasi milenial saat ini ya untuk DPD REI DIY. Ya, memang. Jadi REI ini kan termasuk yang terdepan ya. Kalau kita lihat data di BPS kan memang ada backlog kebutuhan akan perumahan itu bisa sampai sekitar 11 juta kalau saya nggak salah baca ya. Jadi banyak di antara itu memang milenial, dan REI ini termasuk yang terdepan untuk menyediakan rumah di program. Kan ada program pemerintah juga yang menyediakan 1 juta rumah. Nah, itu REI termasuk salah satu garda terdepan untuk menyediakan rumah. Meskipun di Jogja kita lihat rumah
MBR ya, MBR itu kan program pemerintah KPP, termasuk subsidi lah kalau kita bilang. Iya. Di Jogja memang agak jumlahnya kurang Iya. tidak sebanyak di Tidak daerah sebanyak di lain daerah karena lain. memang keterbatasan lahan. Betul. Daerah Jogja juga kecil, Dan lokasinya lahannya di sudah tinggi. tepat dataran tinggi ya Mas ya rata-rata Iya. ya. Jadi kalau mau dapat lahan yang murah kan harus Iya, jauh, ya betul. itu agak kurang terjangkau. Tapi harapannya nanti kami di REI ini bisa mendorong teman-teman untuk menyediakan rumah bersubsidi yang jumlah lebih banyak, termasuk untuk tujuan makronya untuk memenuhi backlog perumahan itu, kebutuhan yang sekian juta itu. Oke, baik Mas Fendi, nanti kita lanjutkan kembali di segmen berikutnya. Kita jeda terlebih dahulu. Baik. Nanti di segmen berikutnya kita mulai bahas begitu ya mengenai properti expo pameran begitu yang ada di Ambarukmo Plaza ya. Siap, nanti kita akan bahas. Pendengar Trijaya, saya juga buka layanan interaktif WhatsApp di 081998009700 untuk Anda bisa bertanya-tanya bersama dengan kami.
sahabat Trijaya, terima kasih Anda masih bersama kami di Trijaya Jogja Akhir Pekan. Spesial berbincang bersama dengan DPD REI DIY Daerah Istimewa Yogyakarta ya. Kita lagi membahas mengenai Amazing REI Property Expo 2021. Masih bersama dengan Mas Fendi Adi Sukma. Nah, mungkin ini pendengar Trijaya udah gak sabar banget begitu ya Mas Fendi, apalagi ini kan hubungannya dengan properti begitu. Mungkin bisa dijelaskan juga Amazing REI Property Expo 2021 ini apa sih Mas? Ya, jadi Amazing REI Property Expo 2021 ini memang acara pameran khusus properti yang diadakan oleh Asosiasi REI DPD Jogja khususnya di Ambarukmo Plaza. Sudah dimulai dari tanggal 15 dan akan tanggal 15 kemarin ya. Jadi sekitar 12 hari, nanti berakhir tanggal 26 Desember. Nah, momen itu diharapkan dapat menjaring konsumen yang baru liburan di Jogja, kemudian dan juga yang baru mencari rumah. Di Amazing REI Property Expo ini memang brand pameran yang kita khusus diadakan oleh REI untuk memfasilitasi para pengembang anggota REI khususnya untuk menawarkan produk-produk mereka di media offline ya. Jadi pameran biasanya kita selama ini memang kita menentukan tempat di Ambarukmo Plaza. Jadi kita bekerja sama dengan Mavindo Pratama sebagai IO. Kemudian kita adakan biasanya di akhir tahun. Tadi juga sudah kita sampaikan karena pandemi tahun kemarin kita hanya adakan 1 kali, tapi sebelumnya biasanya kita adakan 2 kali. Jadi akhir tahun, kemudian mendekati pertengahan tahun. Karena ini masa pandemi, jadi kita hanya bisa adakan 1 kali tahun ini. Harapannya tahun depan dengan semangat yang baru, sesuai dengan amanat Musda juga. Waktu kemarin itu kita akan coba untuk adakan lagi pameran dalam waktu dekat, atau maksudnya di tahun depan itu kita bisa adakan minimal 2 kali. Jadi mudah-mudahan acara tersebut bisa terlaksana. Ini udah masuk program kami. Kalau kita lihat juga minat para anggota, teman-teman anggota ini untuk mengikuti pameran cukup tinggi ya. Ini bisa kita lihat dari penuhnya stand yang kita tawarkan. Kita kan ada 35 stand. Itu terdiri dari 27 pengembang perusahaan properti anggota REI Jogja. Kemudian ada 5 perbankan. Kemudian ada 3 produk pendukung properti, misalnya ada water heater, kemudian produk lainnya. Itu juga ikut meramaikan acara Amazing REI Property Expo 2021. Oke, baik. Ada tema khusus nggak sih Mas setiap adanya Amazing REI ini? Kalau tema khusus untuk saat ini memang kita brand yang kita kedepankan memang Amazing REI Property Expo. Harapannya dengan brand seperti itu bisa menarik minat masyarakat, karena di situ akan ada banyak diskon, promo-promo dari teman-teman pengembang. Kemudian ada tawaran hadiah juga, banyak program yang ditawarkan teman-teman pengembang untuk masyarakat yang ingin mencari rumah di Jogja. Rumah-rumah yang ditawarkan pun juga beragam ya, mulai dari rumah tapak tadi, kemudian ada juga apartemen, mulai dari harga bahkan kepala 100-an juta juga. Kalau kita mampir ke sana, kita lihat ada spanduk ada banner 1 sekian ratus juta. Ada juga yang sampai sekian miliar. Jadi memang penawarannya sangat beragam ya. Jadi masyarakat bisa dimudahkan kalau ingin mencari referensi, kalau mau cari rumah di Jogja. Lokasinya pun juga bervariasi, mulai dari Jogja Utara, Timur, Barat, bahkan di pusat kota juga ada. Jadi kesempatan pameran ini bagi yang memang sedang mencari rumah, saya kira kesempatan yang sangat baik ya. Apalagi ini akhir tahun juga banyak promo dari teman-teman pengembang. Karena kalau udah berganti tahun, suku bunga naik lagi lah, udah beda lagi ya Mas ya. Biasanya Senin harga naik. Betul, itu dia. Oke, baik, ini acara yang atau kegiatan yang sangat menarik sekali untuk Anda yang sedang
mencari berbagai macam hunian properti menarik begitu ya. Nanti bisa datang ke atrium ya Mas ya? Iya, di ground main floor. atrium. Jadi di ground floor itu begitu masuk nanti ada apa stand kita banyak di situ 35 stand. Begitu masuk dari pintu utama sudah kelihatan di situ, silakan masuk aja. Banyak pilihan di sana. Oke, baik. Ada standar prokes yang harus dijalani? Ya, tentu ya. Jadi meskipun tahun ini kita sudah cukup dilonggarkan, tapi kita protokol kesehatan ini betul-betul kita jaga. Sebagai contoh kita yang tahun kemarin ya, tahun kemarin itu kita mengadakan pameran protokol kesehatan lebih ketat daripada yang sekarang. Memang sekarang kondisinya alhamdulillah sudah cukup membaik daripada tahun lalu. Tahun lalu prokes yang kita jalankan misalnya kita batasi nih tamu maupun marketing yang ada di stand itu kita batasi. Misalnya hanya 4 orang. Kalau sekarang sudah agak longgar tapi tetap kita menyediakan protokol kesehatan yang umum dilakukan ya. Misalnya di setiap stand kita haruskan ada hand sanitizer, kemudian pakai masker pasti ya itu. Kemudian juga sebelum masuk mall sendiri kan sudah ada aplikasi itu, jadi bisa di trace mana tracing ya. Untuk tracing juga. Jadi protokol kesehatan tetap kita jalankan, jarak juga diatur. jarak juga diatur, kemudian maksimal tamu yang masuk ke stand juga kita batasi. Salah satu upaya kita lah untuk mensukseskan ini protokol tidak ada kesehatan. kerumunan di sana Iya. ya. Oke, baik. Kalau biasanya nih Mas, sebelum pandemi begitu ya, atau kemarin-kemarin tidak ada pandemi sama sekali, itu bisa berapa stand Mas? Kalau ini kan 35 ya. Kalau waktu itu berapa? Memang kita di main atrium itu sudah disusun ya, memang kisarannya sekitaran segitu. Cuman untuk jumlahnya mungkin bisa lebih dari 35 karena saat ini ada pengembang yang misalnya 2 stand dijadikan 1, bahkan ada yang banyak pengembang yang karena mungkin kehabisan kuota yang di tengah ya, jadi akhirnya mereka ambil yang di pinggir kemudian dijadikan 1 supaya standnya besar. Itu juga menunjukkan animo teman-teman pengembang untuk ikut pameran. Jadi harapannya dengan melihat animo pengembang kita bisa mengadakan lagi tahun depan pameran ya. Oke, baik. Sampai tanggal 26 Desember 2021 ya Mas Budi ya. Ini baru tanggal 18 jadi masih banyak waktu begitu ya. Apalagi mungkin malam ini, malam mingguan ke sana boleh ya sambil lihat-lihat, sambil tanya-tanya begitu ya di sana. Iya, jadi ini pameran ini juga kita menyediakan terobosan baru ya yang sebelumnya mungkin belum pernah kita lakukan. Jadi karena ini sudah zamannya digital, jadi sekarang kita adakan live streaming. Live streamingnya ada. Iya, live streaming. Setiap peserta pameran yang ikut itu kita sediakan waktu untuk menawarkan properti mereka untuk kita sharekan live di akun Instagram dan YouTube DPD Ray. Dan bagi masing-masing pengembang yang ingin ikut join ya kita persilahkan juga supaya viewersnya makin banyak. Di situ pun kita juga sediakan hadiah-hadiah ya, voucher bagi yang memberikan pertanyaan yang menarik atau mungkin kuis yang kita berikan. Nah, itu untuk menarik supaya lebih banyak viewer. Jadi selain teman-teman pengembang yang kita sediakan waktu untuk live streaming, teman-teman di perbankan juga kita sediakan waktu juga. Jadi semua peserta pameran dapat kesempatan untuk ikut menawarkan produk mereka. Jadi kalau kata panitia pameran itu kita karena protokol kesehatan kita rame di dalam mall itu terbatas, makanya kita harus rame di luar ya, dalam bentuk digital ya. Jadi itu dalam rangka mengoptimalkan masyarakat supaya lebih banyak yang tahu. Oke, baik. Berarti antusiasnya juga banyak ya Mas ya? Ya, kita lihat kemarin saya kan kebetulan hampir tiap hari saya ke sana. Jadi berarti hari ini juga hari ini saya harusnya ke sana nih. Cuman karena kita ada kegiatan dulu ya. Iya. Nanti saya ke sana. Jadi apalagi ini weekend ya, harapannya bisa lebih ramai lagi dari kemarin. Kemarin sih kalau sekilas saya lihat pengunjung juga sudah cukup banyak. Kalau saya coba ingat-ingat tahun kemarin memang yang pameran kali ini alhamdulillah lebih baik lah dari yang kemarin karena pengunjungnya juga sudah mulai berani ya ke mall ya. Kemarin orang masih
ragu-ragu, Iya. masih takut Lagi mau naik-naiknya juga soalnya. iya. Oke. Jadi harapannya pameran tahun ini Mhm. lebih baik Mhm. dengan adanya terobosan-terobosan live streaming Mhm. itu tadi, Mhm. lebih baik dari tahun-tahun kemarin, dan Mhm. jadi evaluasi kita untuk mengadakan pameran di tahun depan. Oke, baik. Gitu. Coba saya mau bacakan dulu yang sudah bergabung di WhatsApp ini. Ya. Mas Fendi, ada Mas Wahyu di kawasan Bantul. Nah, ini Mas Fendi mau bertanya, apakah untuk saat-saat ini peminatnya masih lesu dan kira-kira properti mana yang paling diminati begitu? Ya, kalau kita lihat trennya tadi ya, kita baca data juga memang sudah tumbuh ya dibandingkan dengan tahun lalu, dan saya sendiri juga merasakan alhamdulillah tahun ini sudah Mulai ada peningkatan ya, dibandingkan ya kita mungkin banyak teman-teman ikut merasakan juga. Kalau saya sharing banyak yang terdampak ya, Mas? iya terdampak. Dari saya sendiri misalnya awal-awal COVID itu mungkin berapa bulan kita nggak ada penjualan, meskipun di lapangan kegiatan berjalan, tapi kan itu pesanan sebelumnya. Ya, betul. Kalau sekarang ini mungkin akhir tahun kemarin kemudian awal tahun ini sampai dengan sekarang itu alhamdulillah sudah meningkat, walaupun ya tidak Signifikan. belum sama dengan sebelum COVID ya, tapi saya lihat sudah cukup Ada bagus lah perbaikan. ya, ada perbaikan. Jadi kalau kita tanya apakah sudah masih lesu atau sudah bergairah, ya saya bisa bilang bergairah. Supaya kita juga semangat jualannya. Betul, iya. Oke. Saya kira seperti itu. Oke, dan tadi satu pertanyaan lagi, peminatnya lebih kemana nih trennya? Oh iya, untuk peminatnya memang untuk tren rumah yang diminati memang kita kalau lebih mudah bicara range harga ya, dengan range harga di bawah 500 atau di bawah mungkin lebih murah lagi, itu peminatnya cukup banyak. Karena memang di kondisi pandemi seperti ini kan pembeli rumah dengan range harga segitu memang mereka membutuhkan rumah. Dan pengembang-pengembang di kondisi seperti ini banyak memberikan promo, jadi kesempatan itu yang diambil masyarakat yang memang perlu rumah ya. Jadi ada COVID nggak ada COVID, mereka dana sudah siap ya harus beli rumah, memanfaatkan kesempatan. Nah kalau untuk harga yang di atas 500 atau bahkan di atas 1 miliar itu memang kebanyakan pembelinya untuk investasi ya. Selain ada juga sih memang yang ditinggali, tapi kalau saya lihat beberapa konsumen saya sendiri misalnya, itu memang mereka untuk investasi. Mereka sudah rumah kedua, ketiga atau bahkan kesekian lah. Jadi pilihan mereka untuk berinvestasi ke properti sedikit turun. Tapi sekarang sudah mulai lagi, tadi saya sampaikan sudah mulai meningkat lagi. Yang tadinya dipegang kencang-kencang tuh uang cash, sekarang udah mulai dirilis untuk berinvestasi, salah satu di properti. Oke, baik, siap. Nanti kita akan lanjut lagi di segmen berikutnya, masih ada satu segmen lagi. Mas Fendi, nanti kita akan lanjut lagi Mendengar Terjaya. Saya masih buka layanan interaktif WhatsApp ya, 081998009700.
Pendengar Trijaya, terima kasih Anda masih bersama kami di Trijaya Jogja Akhir Pekan spesial bersama dengan DPD REI Daerah Istimewa Yogyakarta. Mas Fendi, saya izin kembali untuk membacakan WhatsApp karena cukup banyak antusiasme dari masyarakat yang bertanya begitu ya Mas Fendi ya. Iya. Baik, ini ada Mas Agus di kawasan Kota Gede. Mas mau bertanya, properti itu apakah ada garansinya? Kalau di Jogja selepas ini mau konsultasi ke DPD REI seperti apa? Maaf ketinggalan informasinya juga. Bisa diulangi exponya lokasinya di mana dan kapan? Oke, ya. Jadi mengenai kita akan jawab dulu yang Garansi. Pameran ya. Pameran, Ya, monggo. jadi Siap. kita ada pameran dengan kita kasih nama Amazing Ray Property Expo 2021. Itu acaranya ada di Main Atrium Ambarukmo Plaza. Itu dari tanggal 15 sampai dengan tanggal 26 Desember. Banyak promo, silakan datang, ajak teman-teman, ajak saudara untuk kita cari referensi rumah di situ. Banyak pengembang yang menyediakan produk yang kualitasnya bagus. Dan tadi mengenai garansi, memang hampir semua teman-teman ini produk yang ditawarkan tentu ada garansinya ya. Jadi seperti kita beli elektronik juga itu ada garansi. Begitu juga dengan rumah. Rumah ini yang kita tawarkan kepada konsumen itu ada garansi. Jadi ada, kita sebut biasa masa garansi retensi ya. Jadi ketika nanti ada komplain di masa garansi itu silahkan mengajukan kepada tim pengembang masing-masing untuk nanti kita lakukan perbaikan. Jadi itu hal umum dilakukan teman-teman pengembang sebagai bentuk untuk menyediakan pelayanan yang baik kepada pembeli. Jadi kita tidak lepas tanggung jawab. Itu juga sebagai bentuk komitmen untuk memberikan produk yang terbaik kepada masyarakat. Kemudian tadi konsultasi, jadi ini juga konsep yang bagus dari teman-teman anggota. Kita kantor REI ini akan kita buka sebagai seperti wisata properti. Jadi tidak hanya yang berkepentingan di situ, maksudnya bukan hanya pengurus, bukan hanya anggota yang bisa datang, semuanya bisa datang. Jadi akan kita buat supaya bagi masyarakat yang ingin cari rumah di Jogja, silakan datang ke DPD REI. Di situ kita, ini program yang sedang kita godok ya. Jadi untuk saat ini sudah kita mulai beberapa perencanaan. Kita mau bikin ruangan supaya apabila ada masyarakat yang datang bisa kita temui, bisa kita layani, menanyakan mengenai properti di Jogja, kemudian konsultasi atau apapun yang mengenai produk properti di Jogja, khususnya untuk para anggota ya. Jadi kita menyediakan kantor DPD REI itu untuk melayani masyarakat yang ingin mencari rumah di Jogja. Silakan menanyakan apapun. Nanti kalau sudah kita rilis tentu akan kita sampaikan ya. Kalau misalnya DPD REI ini sudah terbuka sebagai wisata properti di Jogja. Selain itu juga kita punya website yang sekarang juga kita sedang kita galakkan untuk view-nya supaya informasinya makin menyebar luas dan masyarakat cukup mengakses dari internet. Baik, terima kasih tadi Mas Agus di kawasan Kota Gede. Kemudian juga saya mau menyapa ada Bapak Vio di Kasihan. Kendala apa yang sering dihadapi dalam penjualan properti khususnya di Jogja? Kemudian apakah ada call centernya yang bisa dihubungi begitu? Ya, jadi untuk kendala tentu semua sektor usaha kita ada kendalanya masing-masing. Khusus untuk penjualan rumah, jadi kendala yang kita hadapi biasanya ketika menjual rumah, harga jual kita yang terlalu tinggi karena lahan di Jogja kan sudah cukup mahal ya. Jadi untuk menekan biaya produksi kita juga agak kesulitan sampai akhirnya ujungnya kita harus menjual rumah dengan harga yang mungkin dirasa cukup tinggi bagi masyarakat Jogja. Tapi itu tidak menutup kemungkinan lah kita adakan promo supaya pengembang mungkin bisa mengolah supaya biaya produksi nggak terlalu tinggi dan harganya juga lebih terjangkau di masyarakat Jogja. Kendalanya sih biasanya di harga. Kemudian kalau misalnya sudah
masyarakat sudah tertarik nih dengan produk kita, ya kita harus menyediakan produk yang baik ya, karena kita biasanya kan siap bangun, jadi produk yang kita tawarkan harus sesuai dengan yang kita sampaikan di brosur ataupun di promosi lainnya. Jadi itu yang jadi tantangan kita untuk menyediakan produk yang baik bagi masyarakat. Oke, kalau nomor call centernya dari DPD Ray? Untuk call center ke DPD Ray bisa langsung menghubungi di nomor telepon 0274 514 181. Tapi bisa juga mengakses dari Instagram. Kita punya Instagram resmi DPD Ray di @dpd_ray_Jogja. Di situ bisa kirim DM, nanti akan segera kita respons secepatnya. Pertanyaan-pertanyaan mengenai properti di Jogja kita jawab di situ. Kita juga ada website yang tadi saya sampaikan, bisa buka di rayjogja.or.id. Di situ ada informasi-informasi mengenai perumahan yang bisa diakses oleh masyarakat luas. Ada info harga juga, ada info lokasi, ada link-link yang nanti sesuai dengan anggota tadi. Kita bisa lihat spesifik mau pengen rumah dari PT apa, kita bisa klik di situ, nanti langsung masuk ke website resmi masing-masing pengembang. Terima kasih. Kemudian ada Pak Joseph di Jogja. Mas bertanya dong, sebenarnya minat dari customer per daerah gitu beda-beda nggak sih? Kalau di Jogja seperti apa seleranya dibandingkan dengan ibu kota misalkan? Ya, mengenai selera tempat tinggal ya, ini di Jogja kecenderungannya lebih ke rumah tapak. Mungkin tadi juga pertanyaan bersama yang di depan tadi, karena ketersediaan lahan di Jogja yang masih cukup banyak dibandingkan dengan di ibu kota tentunya ya. Jadi orang lebih cenderung, masyarakat lebih cenderung untuk membeli rumah tapak. Jadi rumah yang ada tanahnya seperti itu. Jadi ada sertifikatnya. Di apartemen pun ada sertifikat pertelaan, cuman kan minatnya memang masih yang di rumah tapak dengan harga 500 juta ke bawah itu yang rame ya, walaupun tidak menutup kemungkinan yang harga di atas itu juga ada juga masyarakat yang mengambil, baik dari Jogja ataupun di luar Jogja. Seperti itu. Baik, terima kasih. Kemudian ada Ibu Ayu di seputaran UMY. Bagaimana sih Mas cara menggait minat milenial? Padahal kan milenial itu cenderung gampang bosan. Nah, gimana nih Mas? Ya, jadi milenial ini kan memang seleranya unik ya. Kalau kita lihat anak-anak muda, pengennya instan, cepat, nggak mau ribet. Iya. Ngurus-ngurus Iya. gitu ya Mas ya. Betul. Jadi marketing dari teman-teman pengembang ini juga cukup kreatif ya dalam mereka menawarkan produk. Mereka menawarkan kemudahan-kemudahan bagi masyarakat, terutama generasi milenial yang ingin beli rumah, karena kan memang beli rumah tidak semudah beli kacang, beli gorengan ya. Jadi kita ada prosedur yang harus kita lewati, membayar pajak, kemudian transaksi di notaris dan lain-lain. Nah itu teman-teman di marketing sudah sangat paham lah masalah itu, jadi akan dibantu sepenuhnya. Dan juga dari bank-bank juga banyak program-program dari bank rekanan yang menawarkan program untuk milenial dengan bunga yang khusus, dengan proses yang cepat, mudah, cukup dari HP misalnya. Itu juga ada program dari bank rekanan yang nanti apabila memerlukan informasi lebih lanjut bisa kontak kami melalui call center tadi. Saya juga hadir di pameran karena perbankan tersebut juga buka stand di pameran, jadi bisa tanya langsung, beli langsung di situ juga bisa. Baik, terima kasih. Kemudian yang ada di Yogyakarta ada Bu Sulis, mau bertanya syarat kalau ingin serius membeli properti itu seperti apa ya? Kadang masih suka ribet katanya. Kalau ini tergantung pengembangnya ya Mas ya, syarat-syaratnya itu. Ya kalau syarat-syarat pada umumnya setelah cocok lokasi, kemudian cocok harga, itu nanti kita bantu prosesnya secepat mungkin, semudah mungkin. Jadi syarat-syarat yang diperlukan sebenarnya tidak terlalu ribet ya. Yang penting sudah cocok harga, cocok lokasi, nanti akan dibantu oleh marketing kita untuk proses pembeliannya. Jadi walaupun kelihatannya rumit, tapi akan dibantu sampai dengan tuntas. Syaratnya sih
Yang penting untuk pembeli, misal kita spesifik ya, ketika untuk transaksi jual beli di notaris itu biasanya yang diminta berkas-berkas umum seperti fotokopi KTP, kemudian NPWP, kemudian kartu keluarga, surat nikah bagi yang sudah menikah, slip gaji. Untuk persyaratan KPR juga bisa slip gaji, rekening koran, dan data usaha ya, atau mungkin surat keterangan kerja dari tempat bekerja. Jadi syarat-syarat untuk membeli rumah via bank atau nanti in-house ke developer kurang lebih seperti itu untuk persyaratan yang diperlukan. Oke, baik. Jadi kurang lebih di sini peran dari DPD REI ini nantinya yang akan membantu customer begitu untuk menyiapkan dokumen-dokumen tersebut. Nanti dokumennya akan diserahkan langsung ke bank gitu ya, misalkan begitu ya, atau seperti apa? Ya, jadi DPD REI ini kan beranggotakan para pengembang ya. Pengembang ini masing-masing punya tim marketingnya sendiri yang mereka akan membantu menyampaikan syarat-syarat apa saja, kemudian bunga KPR-nya berapa, kemudian kapan harus dilakukan pembayaran DP, angsuran, jumlah angsurannya berapa, itu akan disampaikan oleh marketing masing-masing pengembang. Nah, apabila ingin menanyakan ke DPD REI juga akan sebisa mungkin kita bantu. Kemudian kita arahkan, misal sudah menentukan lokasi mana yang ingin dibeli, kita akan sampaikan kepada pengembang yang bersangkutan untuk di-handle, untuk dibantu sampai dengan proses transaksi selesai. Atau proses akad begitu ya? Ya, sampai dengan akad jual beli, nanti akan kita kawal sampai dengan tuntas. Oke, baik. Ini kita sudah hampir mendekati di menit 50. Mas Fendi, tidak terasa mungkin bisa disampaikan kembali ke pendengar Trijaya mengenai Expo ini sendiri, untuk lokasinya di mana, tanggalnya, dan juga mungkin ada berbagai media sosial yang bisa diakses untuk mengetahui berbagai informasi menarik seputar Property Expo. Ya, baik. Amazing REI Property Expo ini kita adakan, ini sedang berjalan di Main Atrium Ambarukmo Plaza Yogyakarta, dilaksanakan mulai tanggal 15 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021 dengan jumlah peserta 35 yang menawarkan rumah hunian, apartemen, perkantoran hingga ruang niaga atau ruko. Jadi bagi yang ingin sedang mencari produk properti, silahkan hadir. Di situ ada banyak anggota REI yang menawarkan produknya dengan berbagai lokasi, berbagai harga, berbagai cara bayar yang menarik. Tentu juga ada promo dan diskon yang sangat menarik yang bisa dan mungkin hanya ada ketika pameran. Jadi lebih baik kita silakan hadir di pameran untuk mendapatkan kesempatan tersebut, karena biasanya di akhir tahun memang sedang ada promo yang luar biasa ya. Jadi dibandingkan dengan periode sebelumnya. Oke, terkait dengan informasi yang bisa diakses? Baik, untuk informasi yang lebih lanjut, selain bisa datang langsung ke pameran, kita juga punya akun-akun media sosial yang bisa di-follow. Akun resmi DPD REI DIY silakan di-follow di @dpd_rei_Jogja. Di situ sekarang sedang ramai kita bikin story mengenai kegiatan pameran, ada live streaming, kemudian ada promo-promo dari pengembang, story pengembang yang kita repost lagi supaya makin banyak masyarakat yang tahu. Kemudian juga bisa telepon melalui sambungan call center tadi di 514181. Bisa kontak melalui email juga di sekretariat @reijogja.or.id, atau bisa kunjungi website bagi yang posisi di luar kota atau belum sempat ke Ambarukmo Plaza, bisa lihat di website di www.reijogja.or.id. Bisa juga di situ saksikan live streaming yang kita sharekan langsung melalui IG Live dan juga YouTube. Akun YouTube kami ada di DPD REI Jogja. Silahkan search di YouTube. Di situ kita setiap hari selama pameran ini dijadwalkan dari jam 1 sampai dengan jam 5, itu jam 1 siang sampai dengan jam setengah 6 sore ya. Itu akan ada live streaming dari
yang di di live streaming oleh pengembang-pengembang peserta pameran. Oke, Dan dan di itu sore bergilir harinya ya? bergilir ya. Jadi semua pengembang mendapat kesempatan untuk menjelaskan produk-produk mereka Ya. dan menyampaikan promo-promo apa yang ada ketika pameran. Dan di sore harinya ada talk show dengan perbankan. Oh, oke. Jadi program-program perbankan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, promo-promo apa, mungkin bunga KPR yang rendah dan lain-lain, angsuran yang lebih ringan, Ya. bisa ditanyakan di situ. Dan ada boothnya juga bagi yang ingin tanya lebih lanjut, Ya. bisa langsung datang atau melihat di live streaming, kemudian kita bisa chatting, kirimkan chat untuk nanti Pesan dijawab di situ, ketika ya. talk show. Baik, terima kasih Mas Fendi sudah share-share informasi sangat menarik sekali dan juga bermanfaat ya untuk pendengar Trijaya semuanya. Ya, Sukses terima kasih, selalu Mbak. untuk DPD RAI Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita nantikan kembali untuk di Expo berikutnya. Ya, Begitu terima ya, kasih. Mas Fendi. Baik, selamat bertugas kembali. Ya. Selamat sore Mas Fendi. Ya, selamat sore. Terima Baik. kasih. Baik, pendengar Trijaya, terima kasih Anda masih bersama kami ya di Trijaya Jogja akhir pekan hingga usai nanti menjelang jam 6 petang. Thank you, terima kasih. Oke, Thank makasih you ya Mbak Mas ya. 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 Hati-hati di jalan. Ya, makasih. Terus sebentar.